Marilah kita membayangkan akan kehidupan kita sendiri. Marilah kita bertanya, sampai kapankah saya merasa cukup? Sekarang saya punya pekerjaan yang punya penghasilan per bulan mungkin sekian jutaan. Apakah sekarang saya merasa cukup? Kalau memang sekarang saya sudah merasa cukup, kira-kira kalau gaji saya naik tahun depan, kira-kira kalau saya mendapatkan uang dari lainnya, saya kemanakan uang itu? Karena penghasilan saya per bulan ini sudah saya rasa cukup. Kemudian pernahkah kita membayangkan, kira-kira kalau terkumpul uang pada diri saya sekian miliar, saya akan berhenti bekerja, saya akan berhenti cari duit, saya akan fokus beribadah. Kenapa? Karena dengan uang sekian miliar itu saya anggap saya telah merasa cukup. Silahkan bayangkanlah pada diri masing-masing, sampai kapankah Anda merasa telah cukup dengan rezeki yang Anda dapatkan atau rezeki yang akan Anda dapatkan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk merasa cukup. Yang pertama, coba bayangkan antara ekspektasi Anda terhadap makanan di siang hari dengan realiti Anda menghadap makanan ketika sedang berbuka. Ketika siang hari rasanya akan mau minum semua jus, semua kolak, akan mau makan semua buah-buahan sampai mau makan salad, akan mau makan semua gorengan sampai memakan seblak. Tapi ketika berbuka ternyata cukup hanya dengan sebutir korma dan air satu tenggak. Bayangan kita ketika siang hari, angan-angan kita sungguh besar, ternyata cuma sedikit yang kita butuhkan. Pelajaran kedua yang diberikan oleh Ramadan tentang kecukupan adalah dalam zakat fitri. Karena zakat fitri berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat yang lainnya hanyalah dikeluarkan dari orang yang benar-benar kaya, yang punya emas 85 gram, yang punya perak 595 gram, yang punya sapi 30 ekor, yang punya kambing 40 ekor. Itu orang kaya. Tapi zakat fitri, zakat dari semua orang di luar kebutuhannya. Kebutuhan Anda berapa besok? Sekian. Lebihnya zakatkan zakat fitri. Karena itu sebenarnya barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Begitulah harta. Harta yang sebenarnya yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan tenang dalam keluarganya, tidak ada yang menakutkan dia, badannya sehat walafiat, dan dia punya makanan cukup untuk hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dunia berserta isinya sudah didapatkan oleh dia pada hari itu. Itulah kecukupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, yaqulu ibnu adam mali mali mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Rasulullah SAW mengatakan, malaka min malika. Wahai anak Adam, harta sebenarnya yang kalian dapatkan adalah ma akalta fa afnait, yang kamu makan dan kemudian habis dengan makananmu. Wala bista fa ablait, pakaian yang engkau pakai kemudian menjadi kumal. Wa tasaddaqta fa abqait, dan harta yang engkau sedekahkan itulah yang kekal. Itu sebenarnya harta kita. Ada harta yang cukup bagi kita, akan tetapi ekspektasi kita, bayangan kita sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab latamanna tsalits." Kalau manusia punya dua lembah berisikan emas penuh, maka dia akan berangan-angan bisa dapat yang ketiga.
Itu adalah ekspektasi manusia, padahal realiti dia hanya membutuhkan secuil dari harta tersebut. Marilah kita merasa cukup dari harta. Akan tetapi merasa cukup kepada harta bukan berarti tidak mencari harta di luar batas kecukupan. Bagi yang merasa saya mampu berbisnis, bisa mendapatkan uang 1 miliar per bulan, padahal dia cuma merasa cukup hanya 5 juta, lakukan bisnis miliar tersebut. Tapi ingat, Anda harus tetap merasa cukup yang dengan 5 juta. Selebihnya rasakanlah bahwasanya yang saya lakukan ini adalah saya sedang berjalan fi hajatil muslimin. Tanamkan dalam diri kita, saya keluar bukan untuk diri saya sudah merasa cukup, namun saya keluar untuk kaum muslimin. Inilah yang diasyarahkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan pemberian dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tidak usah ya Rasulullah, saya sudah merasa cukup, kasihkan kepada orang lain. Namun Rasulullah SAW mengajarkan, jadilah kamu sebagai fasilitator penyaluran sedekah, penyaluran infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Memang Anda yang punya bisnis besar sudah merasa cukup, tidak mengapa, tapi teruslah berbisnis, teruslah mencari, teruslah menumpuk kekayaan, tapi bukan untuk diri Anda. Keluarkanlah lebih daripada kebutuhan Anda kepada orang lain. Itulah merasa cukup. Dan bapak-bapak, ajaklah juga istri untuk merasa cukup dalam kehidupan dia sehari-hari. Biarlah istri mengatakan kepada suami, wahai suamiku, walaupun aku makan nasi batu, sayur paku, ikan kayu, tidur di rumah yang berhantu, namun aku tetap cinta padamu, asal dengan syarat yang satu, aku jangan dimadu.